Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita masuk materi yang baru, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel, ya. Ini adalah bagan pertidaksamaan, ya. Pertidaksamaan linear, lalu pertidaksamaan kuadrat, nanti kita akan bahas pada bagian lain. Pertidaksamaan nilai mutlak, ya, kita sudah mengerjakan atau mempelajarinya. Lalu materi selanjutnya yaitu pertidaksamaan rasional, pertidaksamaan irasional, ya. Nanti kita pelajari bersama hari ini konsep rasional, konsep irasional, lalu bentuk pertidaksamaan rasional serta bentuk pertidaksamaan irasional, ya. Ada sifat-sifat pertidaksamaan rasional dan irasional, lalu himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional, ya. Kita langsung ke materi ini, ya. Ke sini. Nah, ini tujuan pembelajaran, ya. Setelah kegiatan pembelajaran 1 diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep pertidaksamaan rasional dan menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional, ya. Uraian materinya, ya. Contoh pertidaksamaan rasional, ya. A x kurang 2 dibagi 2x tambah 6 kurang dari 0. Lalu B 2x kurang 4 dibagi 5 kurang 3x tambah 9 bagi 7 lebih atau sama dengan 0. Bagian C 1 per x tambah 1 lebih dari 2 per x kurang 1. Dan D x kuadrat atau x pangkat 2 kurang 3x kurang 10 dibagi 2 kurang atau sama dengan 1 per 3. Nah, pertidaksamaan A dan C merupakan pertidaksamaan rasional karena penyebutnya mengandung variabel X, ya. Pertidaksamaan rasional, ya, X. Sedangkan pertidaksamaan B dan D walaupun tampak berbentuk, ya, pecahan, tetapi bukan pertidaksamaan rasional, ya, karena penyebutnya tidak mengandung variabel X atau yang lain. Nah, pertidaksamaan B itu pertidaksamaan linear, ya. Lalu pertidaksamaan D ini merupakan pertidaksamaan kuadrat, ya. Nanti kita akan bahasnya di materi yang lain, ya. Ini bentuk umum pertidaksamaan rasional. Bentuk umum dari pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan adalah fx dibagi gx kurang dari 0 atau fx dibagi gx kurang sama dengan 0. Lalu fx dibagi gx lebih dari 0 atau fx dibagi gx lebih atau sama dengan 0. Dengan fx, ya, sebagai fungsi pembilang dan gx sebagai fungsi penyebut. Dengan atau dan gx, ya, tidak boleh 0, ya. Kalau fx, ya, dibagi dengan 0 kan tak terhingga itu, maka tidak boleh ini, ya, tidak sama dengan 0. Lalu langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan rasional. Pertama, buat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0, ya, bentuk umum tadi.
Faktorkan fungsi pembilang dan penyebut ke dalam faktor-faktor linear apabila fungsi pembilang atau penyebut berupa polinomial derajat lebih dari 1, ya. 3. Tentukan titik-titik kritis pembuat nol pada fungsi pembilang dan penyebut. 4. Gambarkan letak titik-titik kritis atau pembuat nol, ya. Lalu 5, tentukan daerah atau interval bertanda positif dan negatif dengan cara mengambil satu titik di setiap daerah sebagai titik uji. Substitusikan titik uji ke dalam pertidaksamaan dan tentukan tandanya saja apakah dia positif atau negatif, ya. Tulislah tanda-tanda titik uji tersebut pada daerah di mana titik uji berada pada garis bilangan. Daerah yang memenuhi penyelesaian adalah daerah memiliki tanda sesuai dengan tanda pertidaksamaan, ya. Dengan catatan, jika tanda pertidaksamaan rasional kurang dari 0 atau lebih dari 0, maka semua titik kritis tidak termasuk penyelesaian, sehingga digambar dengan tanda bulat kosong pada garis bilangan. Lalu jika tanda pertidaksamaan kurang atau sama dengan 0 atau lebih atau sama dengan 0, maka titik kritis yang diperoleh dari fungsi pembilang termasuk penyelesaian, sehingga gambar dengan tanda bulat hitam pada garis bilangan, ya. Dengan tanda bulat hitam pada garis bilangan, ingat, ya. Ingat, fungsi penyebut tidak boleh bernilai 0, ya. Nah, contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X min 1 dibagi X tambah 5 kurang sama dengan 0. Ya. Pada pembilang, ini penyelesaiannya, ya. X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Pada penyebut, X tambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 5. Lalu selanjutnya kita akan menggambar letak titik kritis pembuat 0, ya, pada garis bilangan. Ya, ini daerah 1, 2, dan 3, ada 3 daerah, ya. Nah, pada garis bilangan di atas kita peroleh 3 daerah atau interval, yaitu daerah X kurang dari negatif 5, daerah min 5 kurang X kurang atau sama dengan 1. Atau ini juga bisa dibaca X lebih dari negatif 5, X kurang sama dengan 1, dan daerah X lebih dari sama dengan 1. Ini artinya nilai X ini mulai dari 1, 2, dan seterusnya, ya, sesuai ketentuannya, ya. Nah, sekarang kita melakukan titik uji, ya, untuk menentukan tanda dari setiap daerah atau interval pada tabel berikut, ya. Misalkan di interval X kurang dari negatif 5, titik uji kita ngambil negatif 6. Nah, negatif 6 kita ganti X dengan negatif 6 kurang 1, negatif 7, ya, hasilnya negatif. Lalu negatif 6 ditambah 5, negatif 1. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Yang kedua, X lebih dari negatif 5, X kurang sama dengan 1. Kita ambil titik uji, misalnya 0. Kita ganti X, ya, atau ini dengan 0, 0 kurang 1, ya, negatif 1, hasilnya negatif. 0 ditambah 5, ya, positif. Lalu negatif dibagi positif, hasilnya negatif, ya. Ketiga, X lebih dari atau sama dengan 1, kita ambil titik uji X sama dengan 2. Maka diperoleh, atau kita ganti X dengan 2 kurang 1, ya, 1, itu positif. 2 tambah 5, 7,
positif juga ya, positif bagi positif ya, positif. Sehingga diperoleh data untuk daerah atau interval seperti pada gambar sini ya. Yang tanda biru ini ya, karena kurang atau sama dengan 1 sesuai soal ini, kita ambil nilai yang bertanda positif. Maka daerah penyelesaian dari pertidaksamaan x min 1 dibagi x tambah 5 kurang sama dengan 0 ya adalah x ya, sedemikian x lebih dari negatif 5, x kurang atau sama dengan 1, dengan x elemen atau anggota bilangan real ya, gitu ya. Tanda kurang atau sama dengan ini harus diperhatikan. Lalu ini bulatan ini tidak penuh ya. Kenapa? Karena x-nya itu kurang dari ya. Hanya kurang dari. Kalau ini x lebih dari sama dengan, maka bulatannya penuh, bulatan hitam ya. Itu harus bisa membaca bagan atau garis bilangan. Kenapa bulatan ini penuh dan yang lainnya tidak penuh ya, harus paham atau ngerti ya. Bulatan ini tidak penuh karena x-nya kurang dari ya. Tidak ada tanda sama dengan di sini. Sedangkan x yang di sini lebih atau sama dengan 1 ya. Bulatannya penuh karena artinya x-nya itu mulai dari 1 karena ada tanda sama dengan ya. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min 6 dibagi x kuadrat kurang 2x kurang 8 lebih dari 0 ya. Penyelesaian dari pertidaksamaan rasional tersebut ya, ruas kanan pertidaksamaan ini sudah sama dengan 0, pembilang dalam bentuk linear sedangkan penyebut dalam bentuk kuadrat ya. Maka kita menentukan titik kritis atau pembuat 0 dari pertidaksamaan rasional tersebut. Kita peroleh ini pembilangnya 2x kurang 6 sama dengan 2x sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 3, atau 2x sama dengan 6 ini, maka x-nya sama 6 dibagi 2 diperoleh 3 gitu ya. Lalu 2x ditambah 2, maka x-nya sama dengan min 2, x min 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 4 ya. Lanjut ya. Ini pada garis bilangan yang tanda ini positif. Kenapa? Karena di soal itu lebih atau sama dengan ya, maka kita ngambil nilai yang bertanda positif. Nah, kita melakukan titik uji ya, interval ya. Ketika x-nya kurang dari negatif 2, kita ambil nilai x negatif 3. Negatif 3 dikali 2 dapat negatif 6, negatif 6, negatif 12. Maka di sini negatif. Lalu negatif 3 ditambah 2 negatif 1. Negatif 3, negatif 7. Negatif kali negatif ya positif ya. Negatif 3, negatif 4, 7 ya, maka negatif 1 kali negatif 7 hasilnya positif. Lalu negatif dibagi positif hasilnya negatif. Yang kedua, x lebih dari negatif 2, x kurang sama dengan 3 ya. Kita ambil titik uji x sama dengan 0 ya, lalu kita masukkan ke sini.
2 kali 0 ya 0. 0 kurang 6 negatif, maka tandanya negatif. Lalu 0 ditambah 2 positif. Lalu X 0 kurang 4 ya negatif, negatif 4. Maka positif dikali negatif hasilnya negatif ya. Lalu negatif dibagi negatif hasilnya positif. Begitupun yang interval ketiga, X lebih sama dengan 3, X kurang 4 ya. Kita ngambil titik ujinya 31/2 atau 3,5 ya. 2 kali 3 setengah atau 31/2 itu dapat 7. 7 kurang 6 ya dapat 1, itu positif. Lalu 3,5 tambah 2 dapat 5,5 ya positif. Lalu 3,5 kurang 4 hasilnya negatif ya 0,5. Maka positif kali negatif positif. Lalu positif dibagi negatif kita peroleh ini tandanya negatif ya. Lalu X lebih dari 4 ya 5 misalnya. 2 kali 5 10, 10 kurang 6 ya 4, maka tandanya positif. Yang berikut ke persamaan penyebutnya yang ini. 5 ditambah 2 ya 7. Lalu 5 kurang 4 1, ini positif, positif, maka hasilnya positif. Nah, kita masuk ke sini ya positif, maka positif dibagi positif hasilnya positif gitu ya. Maka daerah penyelesaian pertidaksamaan 2x kurang 6 dibagi x kuadrat kurang 2x kurang 8 lebih dari 0 memiliki tanda lebih dari 0 ya. Berarti himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut ini bertanda positif. Maka HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah X ya, sedemikian. Ini X lebih dari negatif 2, X kurang dari sama dengan 3, atau X lebih dari 4 ya, dengan X elemen bilangan real ya, ini penyelesaiannya ya. Nah, itu saja untuk hari ini. Kalau ada yang kurang dipahami atau yang ingin ditanyakan, silakan tulis dalam komentar ya. Lalu tugas kalian mencari 5 bilangan, 5 contoh bilangan rasional dan 5 contoh bilangan irasional, dan berikan alasannya kenapa bilangan itu masuk bilangan rasional dan kenapa bilangan itu masuk bilangan irasional. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar ya. Salam sehat.